Bayangkan saat Anda teraniaya, tak berdaya, dan semua jalan terasa buntu. Tapi, dalam sekejap, keajaiban datang, bukan dari manusia, melainkan langsung dari Allah. Inilah rahasia wirid yang diamalkan para wali hingga menggetarkan langit. Apa yang mereka baca, dan bagaimana kisah nyata ini bisa mengubah segalanya. Simak sampai habis, karena ini bukan sekadar cerita biasa. Jangan biarkan kebaikan ini berhenti di Anda. Bagikan video ini kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang tercinta. Dengan berbagi, Anda turut menebarkan pahala dan membuka jalan keberkahan bagi banyak orang. Siapa tahu, video ini menjadi wasilah keajaiban hidup untuk mereka. Dalam tradisi tasawuf, doa ini juga diamalkan oleh para wali dan ahli makrifat sebagai wirid ketika menghadapi kezaliman atau kesulitan besar. Doa ini menunjukkan sikap tawakal total kepada Allah dan sering diamalkan oleh para wali ketika menghadapi ujian berat. Meskipun tidak selalu terdokumentasi secara tertulis, banyak kisah lisan dari para mursyid dan ahli tarekat yang menyebutkan bahwa doa ini menjadi senjata spiritual saat menghadapi kezaliman atau tekanan batin yang mendalam. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah seorang wali besar yang dikenal karena kesalehannya, keberanian menghadapi kezaliman, dan karamahnya yang luar biasa. Dalam salah satu peristiwa, Syekh Abdul Qadir menghadapi sekelompok orang zalim yang hendak mencelakainya karena mereka iri dengan pengaruh dan keberkahan yang diberikan Allah kepada beliau. Saat itu, Syekh Abdul Qadir sedang berdakwah di sebuah desa. Musuh-musuhnya merencanakan penyerangan pada malam hari. Syekh Abdul Qadir dengan keyakinan penuh kepada Allah membaca wirid ini. Beliau terus mengulanginya dengan penuh kekhusyukan dan kepercayaan bahwa Allah adalah satu-satunya penolong. Tiba-tiba, saat musuh mendekat, datanglah angin kencang dan hujan deras yang sangat tidak biasa. Para penyerang menjadi ketakutan karena mereka merasa sedang dihukum oleh kekuatan gaib. Dalam keadaan kacau, mereka tidak mampu melanjutkan niat buruk mereka dan melarikan diri. Keesokan harinya, orang-orang zalim itu datang memohon ampun kepada Syekh Abdul Qadir. Dengan sifat kasih sayang dan kebesaran hatinya, Syekh Abdul Qadir memaafkan mereka dan mengajak mereka bertobat kepada Allah. Beberapa tahun setelah kejadian itu, nama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani semakin harum. Orang-orang dari berbagai penjuru datang untuk belajar dan mencari berkah dari beliau. Namun, ujian bagi wali Allah tidak pernah berakhir. Dalam satu peristiwa, seorang penguasa zalim yang iri terhadap pengaruh Syekh Abdul Qadir memutuskan untuk menjebaknya. Penguasa tersebut mengirimkan utusan dengan membawa tuduhan palsu bahwa Syekh Abdul Qadir sedang memimpin pemberontakan. Para tentara pun dikerahkan untuk menangkap beliau. Ketika tentara tiba di madrasah Syekh Abdul Qadir, mereka mendapati beliau sedang mengajarkan ilmu kepada para muridnya. Dengan tenang, Syekh Abdul Qadir berkata kepada para tentara, "Kalian hanya bisa melakukan apa yang telah Allah izinkan. Jika Allah tidak mengizinkan, bahkan satu rambutku pun tidak bisa kalian sentuh." Setelah itu, beliau kembali membaca doa. Dalam sekejap, para tentara mengalami hal-hal aneh. Sebagian dari mereka merasa tubuhnya tidak bisa bergerak, sebagian lainnya merasa melihat api besar yang menghalangi mereka mendekati Syekh Abdul Qadir. Mereka ketakutan dan memohon ampun kepada Allah. Kabar tentang kejadian itu sampai kepada sang penguasa. Ia merasa takut dan malu atas tindakan zalimnya. Akhirnya, ia mengunjungi Syekh Abdul Qadir untuk meminta maaf. Sang penguasa menangis di hadapan beliau, mengakui kesalahannya, dan berjanji akan bertobat serta memperbaiki pemerintahannya. Syekh Abdul Qadir dengan kebijaksanaannya berkata,
Kezaliman tidak akan membawa keberkahan, tetapi pertobatan akan mendatangkan kasih sayang Allah. Bertakwalah kepada Allah dan berlakulah adil kepada rakyatmu. Penguasa itu pun berubah menjadi pemimpin yang lebih baik, dan pengaruh Syekh Abdul Qadir dalam memperbaiki umat semakin besar. Dalam perjalanan dakwahnya, Syekh Abdul Qadir juga menghadapi pengkhianatan dari seorang murid yang pernah sangat dekat dengannya. Murid ini, yang dahulu sangat dipercaya, mulai iri terhadap perhatian dan kedudukan Syekh di tengah masyarakat. Ia memutuskan untuk menyebarkan fitnah bahwa Syekh Abdul Qadir telah menyalahgunakan kekuasaannya sebagai seorang pemimpin spiritual. Ketika kabar ini menyebar, sebagian masyarakat mulai meragukan Syekh Abdul Qadir. Meskipun menghadapi tuduhan yang menyakitkan, beliau tetap tenang dan tidak tergoyahkan. Sebagai gantinya, beliau memperbanyak wirid dan doa, termasuk membaca "Inni maghlubun fantasir." Syekh Abdul Qadir berkata kepada para muridnya, kebenaran tidak memerlukan pembelaan manusia. Beberapa minggu setelah fitnah itu menyebar, murid yang berkhianat mulai mengalami mimpi-mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat dirinya ditimpa berbagai bencana sebagai akibat dari tindakannya. Ia merasa sangat takut hingga akhirnya memutuskan untuk mengakui kesalahannya di hadapan Syekh Abdul Qadir dan masyarakat. Ketika murid tersebut datang dengan penuh penyesalan, Syekh Abdul Qadir menyambutnya dengan hati yang lapang. Ia berkata, orang yang bertaubat lebih dicintai Allah daripada orang yang tidak pernah berbuat dosa, tetapi merasa dirinya suci. Aku memaafkanmu, tetapi mintalah ampun kepada Allah, karena hanya Dia yang Maha Mengampuni. Setelah itu, murid tersebut menjadi salah satu pendukung terbesar Syekh Abdul Qadir dan mendedikasikan hidupnya untuk melayani umat. Kisah ini tidak hanya memperlihatkan keadilan Allah, tetapi juga menunjukkan karomah Syekh Abdul Qadir. Dikisahkan bahwa selama masa fitnah, banyak orang yang mengalami kejadian luar biasa, seperti mimpi bertemu Rasulullah yang membela Syekh Abdul Qadir, atau melihat cahaya di sekitar rumah beliau yang menandakan keberkahan. Hal ini membuat masyarakat semakin yakin akan kesalehan beliau. Mereka yang sempat terpengaruh oleh fitnah pun kembali bersatu dalam kecintaan kepada Syekh Abdul Qadir dan ajaran Islam yang dibawanya. Fitnah adalah ujian berat bagi siapapun, tetapi kesabaran dan doa akan membawa kemenangan. Orang yang benar-benar bertobat akan diterima oleh Allah dan kembali kepada kebaikan. Ketinggian akhlak wali Allah. Syekh Abdul Qadir tidak membalas dengan kebencian, tetapi dengan kasih sayang dan pengampunan. Kisah ini mengingatkan kita bahwa kebenaran pada akhirnya akan menang, dan Allah selalu membela hamba-hambanya yang ikhlas. Semoga kita dapat meneladani sifat tawakal, kesabaran, dan kasih sayang, seperti yang dicontohkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani.